Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Yang saya hormati Ketua PCM Kota Bojonegoro dan seluruh jajarannya, Bapak-bapak, Ibu sekalian, dan juga adik-adik jamaah kajian ketarjian PCM Kota Bojonegoro yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat yang berupa kesehatan dan juga kesempatan, sehingga kita masih bisa istiqomah konsisten dalam upaya kita tafaqquh fiddin, mendalami agama dengan mentradisikan kajian ketarjian di lingkungan warga Muhammadiyah. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabiullah Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan seluruh orang yang mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, insyaallah topik kajian kita akan bicara tentang fatwa dan juga putusan tarjih seputar perlombaan atau musabaqah. Dan memang momennya kita lagi Agustusan. Kita sudah masuk bulan apa? Agustus, bulan yang identik dengan perayaan HUT RI, Hari Ulang Tahun Republik Indonesia. Yang mana dalam pandangan Muhammadiyah, NKRI itu sudah harga hidup, ya, bukan harga apa? Mati. Karena di Muhammadiyah juga sudah mengeluarkan ijtihad politik dalam kita berbangsa dan bernegara, yaitu Darul Ahdi Wasyahadah. Darul Ahdi artinya NKRI itu konsensus nasional yang sudah disepakati oleh Founding Fathers, pendiri bangsa. Itu yang disebut dengan Darul Ahdi. Darul Syahadah, kemerdekaan ini harus diisi dengan berbagai macam ukiran prestasi. Dan bahkan Muhammadiyah itu sudah berkontribusi sebelum lahirnya Indonesia itu. 1945. Sebelum itu Muhammadiyah sudah apa? Bergerak dalam 3 bidang itu. Yang pertama yaitu pendidikan atau schooling. Yang kedua healing, kesehatan. Yang ketiga feeding, menyantuni yatim piatu dan juga fakir miskin. Di bulan Agustus ini kan banyak diisi dengan kegiatan-kegiatan. Secara umum berkaitan namanya perayaan itu ya identik dengan apa? Perlombaan. Sehingga penting kita mencoba mengilmui, ya, mana perlombaan yang boleh, mana yang tidak. Ya, termasuk yang biasa ditanyakan itu berkaitan dengan jalan sehat gitu. Jalan sehat kuponnya itu 100.000, dapat 1 kupon dan 1 botol aqua gitu, meskipun hadiahnya besar gitu, boleh atau enggak? Itu biasanya kan yang sering kita jumpai, ya. Nanti kita coba akan dalami. Bapak dan Ibu sekalian dimuliakan Allah, di dalam fikih perlombaan itu dibabkan namanya babul musabaqah, bab perlombaan. Ada 2 istilah yang dipakai, ya. Ada al-munadhalah, ada al-musabaqah. Kalau al-munadhalah ini jarang kita dengar. Tapi kalau al-musabaqah atau musabaqah itu sering kita dengar. Yang paling populer yaitu MTQ itu. MTQ, ya, musabaqah tilawatil Quran. Musabaqah hifdzul Quran. Nanti ada musabaqah qiraatil kutub juga.
Musabaqah itu lebih umum daripada munadhalah. Kalau munadhalah itu perlombaan yang di situ adu ketangkasan. Misalnya memanah itu. Misalnya apa? Memanah itu disebut munadhalah. Tapi kalau musabaqah itu perlombaannya dengan adu ketangkasan atau keterampilan dan juga dengan hewan. Itu disebut apa? Musabaqah. Misalnya kalau pacuan kuda itu musabaqah, pacuan kuda. Kemudian pacuan unta. Kalau di tempat kita apa Pak yang berkaitan dengan lomba pakai hewan? Burung dara. Apa? Burung dara. Burung dara. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i dulu di fikih Syafi'i itu enggak boleh Pak. Perlombaan dengan hammam burung dara itu enggak boleh, termasuk perlombaan catur itu enggak boleh dulu. Tapi fatwa berkembang Pak di zaman Imam Syafi'i, orang main catur itu identik pelaku kemaksiatan. Karena dia lupa sholat, sukanya apa? Menghabiskan waktu untuk apa? Bermain, sehingga tidak diperbolehkan bermain satronji. Satronji itu catur. Tapi ijtihad dalam konteks modern berkembang, Pak. Di konteks modern catur itu menjadi cabang olahraga ya, dan memiliki manfaat yaitu melatih strategi atau apa? Kecerdasan. Sehingga fatwanya berubah. Meskipun dulu mazhab Syafi'i apa? Mengharamkan. Termasuk lomba burung dara itu manfaatnya apa? Ada manfaatnya enggak Pak? Ada atau enggak? Ya? Kan burung diterbangkan kembali lagi gitu. Tapi kalau di situ ada perjudian, gambling, haram. Tapi kalau sekedar hiburan, itu halal atau haram? Ya secara umum kalau ini muamalat kan al-aslu fil asya al-ibahah. Hukum asal sesuatu itu apa? Boleh. Tapi halalnya tentu bersyarat. Tidak boleh mengandung unsur perjudian. Tidak menyita waktu. Ada nilai manfaatnya dan seterusnya ya. Nanti kita bisa dalami. Nah, musabaqah dan munadhalah itu kalau diniatkan untuk melatih kecakapan atau keterampilan berperang itu hukumnya sunnah. Sehingga ketika Nabi memaknai ayat wa a'iddu lakum mastata'tum min quwwah, persiapkanlah untuk mereka sesuai dengan kemampuanmu, maksudnya untuk musuh-musuhnya, min quwwah dari kekuatan. Di sini Allah memerintahkan umat Islam itu supaya mempersiapkan apa? Kekuatan. Ketika Nabi memaknai min quwwah, Nabi maknai dengan senjata perang yang paling canggih ketika itu. Nabi bilang ala aromyu. Kekuatan itu ya memanah. Itu penafsiran Nabi Pak di zaman itu. Tapi kalau zaman sekarang ya senjata paling kuat itu apa Pak Bu? Nuklir. Justru yang menguasai aliran Syiah. Aliran Sunni nggak punya. Yang bisa melawan Amerika dan Israel itu kan justru Syiah. Secara teologi banyak yang Syiah ini banyak disesatkan gitu. Tapi bisa melawan Amerika dan Israel itu. Perang cukup di Teheran ya. Cuma adu nuklir, adu senjata saja, adu rodel itu. Oke. Nah itu di zaman Nabi. Sehingga ketika seorang muslim pandai memanah itu menunjukkan dia siap untuk berperang. Dan juga musabaqah itu dulu identik dengan pacuan kuda. Karena kendaraan untuk perang ketika itu ya kuda gitu. Kalau alat perang yang tercanggih apa? Panah gitu. Ini hukumnya sunnah karena itu untuk bersiap untuk menghadapi apa? Musuh. Nah kalau kita lihat di dalam fatwa tarjih ya,
di TJA Tanjab Agama jilid 5 halaman 194 ya. Di sana ketika ditanya tentang, maksudnya majelis tarjih ditanya tentang hukum MTQ, Musabaqah Tilawatil Quran, itu intinya dijawab ya, bahwasanya perlombaan itu ada manfaatnya. Kalau perlombaannya itu positif, perlombaan di sana dikaitkan dengan melatih ketangkasan berperang, kemudian juga memperkuat secara fisik. Itu menjawab perlombaan secara umum. Nanti berkaitan dengan hukum musabaqah tilawatil Quran. Ya nanti dihubungkan dengan hadis al-mu'min al-qawiyyu khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'min al-dhaif. Mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Al-mu'min al-qawi di sini kuat secara apa? Kalau konteks kita bicara perlombaan ya kuat secara fisik gitu. Kuat secara jasadian. Tapi kekuatan kan bisa fisik, bisa finansial. Kalau kita bicara peradaban materi, Pak, itu kan kekuatan finansial. Kemudian kalau kita bicara peradaban intelektual ya kecerdasan intelektual itu. Al-mu'min al-qawi di sini kuat secara fisik. Sehingga disimpulkan oleh majelis tarjih ketika itu jenis dan tujuan perlombaan. Yang pertama, perlombaan itu untuk ketangkasan. Yang kedua, perlombaan hewan. Tujuannya apa? Olahraga kemudian latihan perang. Ini hampir sama dengan pandangan kitab fikih klasik yang intinya itu termasuk hal yang dianjurkan. Kemudian kalau kita lihat di dalam hadisnya, Nabi bersabda, la sabqa illa fi khuffin. Tidak ada perlombaan yang boleh mendapatkan hadiah kecuali pacuan unta, au naslin atau memanah, au hafirin atau pacuan kuda. Berarti yang menang boleh mengambil hadiah. Tapi bagaimana ketentuannya? Nanti kita bahas ya. Nah sekarang contoh perlombaan yang tidak diperbolehkan. Itu yang disebut dengan at-takhrish. At-takhrish itu adu binatang. Kalau secara umum apa? Adu ayam itu. Adu ayam. Ayamnya yaitu ayam Bangkok. Ayam Bangkok itu kan ayam petarung ya. Nah, boleh atau enggak adu ayam itu? Boleh atau enggak? Enggak boleh. Kalau di Madura itu pacuan karapan apa Pak? Karapan sapi itu. Karapan sapi itu adu sapi atau enggak Pak? Balap-balapan ya itu. Balapan ya. Itu nyiksa atau enggak itu? Dan nanti kalau balapan nanti hukumnya berikutnya ya, ada ketentuan. Tapi kalau adu berian sapi itu ada enggak Pak? Ada enggak? Sapi sama sapi didu secara fisik. Namanya apa Pak? Kambing. Itu namanya adu domba. Tapi sekarang adu domba itu objeknya bukan hewan tapi manusia gitu. Nah, kalau tahrish itu haram. Dasarnya hadis Anas ibn Malik ya, ketika ada orang yang menjadikan jejatan ayam itu sebagai objek untuk ditembak Pak. Tapi kalau dulu dipanah ya, itu sama Anas ibn Malik. Anas ibn Malik negur dan mengatakan naha Rasulullah SAW antusbaro al-bahaim. Nabi itu melarang hewan itu dijadikan objek atau sasaran apa Pak? Permainan, yaitu sama dengan mempermainkan nyawa hewan. Ya habis dibunuh kan kalau dimakan Pak, kalau tidak. Terus hewan itu tidak membahayakan. Misalnya kan anak-anak muda kan lomba menembak burung toh. Kalau dimakan sesuai kebutuhan boleh, tapi kalau hanya ditembak habis itu dibiarkan Pak. Berarti kan mempermainkan apa?
nyawa itu. Kalau lomba menembak tikus, ya, kalau tikus di sawah kan ada manfaatnya. Kan harus dilihat dulu kan. Kalau menembak untuk dimakan boleh. Tapi tentu kalau konteks sekarang diperhatikan juga kan. Yang burungnya itu boleh dikonsumsi atau enggak, populasinya bagaimana kan harus dipertimbangkan gitu. Nah, kalau misalnya lomba menembak tikus di sawah boleh karena tikus itu hama gitu. Kan harus diperinci hukumnya. Nah, yang di sini itu yang dilarang tahris bainal bahaim itu tidak ada apa? Manfaat atau keuntungannya, hanya mempermainkan nyawa hewan. Ini nanti bertentangan dengan apa, Pak? Bukan human right itu, tapi apa? Animal right itu. Yaitu hak hewan untuk hidup gitu. Hak hewan untuk hidup. Terus sekarang bagaimana kalau hukum adu orang? Kalau tadi kan adu hewan. Sekarang kalau adu orang, nanti adu orang itu sama dengan adu domba. Nah, hukum adu manusia itu ada yang halal, ada yang haram. Kalau boxing, tinju, itu halal atau haram itu? Halal atau haram, Pak? Jenengan mesti menikmati itu. Tapi kira-kira halal atau haram itu? Haram ya. Dan terus hukum menikmati melihat tinju. Boleh atau enggak? Gimana, Pak? Sama ya. Terus jenengan juga enggak pernah lihat tinju. Tinju itu kan harus dilihat. Ada kaidah umum apa? La dororo wa la diroro. La dororo itu kita enggak boleh memberikan bahaya terhadap diri kita. Wa la diroro tidak boleh membahayakan orang lain. Nah, olahraga tinju itu masuk kategori itu atau enggak? Masuk atau enggak, Pak? Masuk. Itu kan untuk pendekatan burhani secara medis. Orang tinju itu kan nanti ketika masa tua bisa gegar otak. Terus apa lagi, Pak? Semacam-macam ya. Apalagi, Pak? Pasti dalam keterangan dunia medis nggak ada yang membenarkan, Pak. Petinju semakin tua semakin sehat. Itu kayaknya nggak ada. Ada atau enggak? Ini malah remuk jero, Pak. Bahasa kasar. Berarti kalau boxing itu secara umum tidak ada ulama yang menghalalkan, Pak. Tidak ada yang menghalalkan. Meskipun olahraga tinju itu bagian olahraga yang diakui, ya kan? Tapi secara Islam nggak ada ulama yang menghalalkan. Tapi kalau misalnya orang latihan silat itu kan ada sambungnya, sambung atau sabung yang betul? Atau dua-duanya? Yang betul yang apa? Sambung atau sabung? Sabung ya. Nah, sabung ketika latihan silat itu, anak-anak TS itu kan ada sabungnya juga. Halal atau haram itu? Itu kan adu manusia itu, tapi bukan adu domba. Halal atau haram itu? Hah? Haram. Ya kalau sabung di TS gitu, tapak suci atau silat itu kan masih terkendali tuh, ada wasit, ada aturan mainnya, kan tidak brutal itu. Kalau tidak brutal dan silat itu ada manfaatnya, ada atau enggak itu? Ada itu, yaitu latihan bela diri dan juga dalam konteks besar yang lebih besar bisa digunakan untuk kekuatan dalam apa? Berjihad. Maka itu boleh, tapi tadi tidak boleh membahayakan. Tapi kalau sabung diduelkan, Pak, sampai mati misalnya, gitu, atau sampai berdarah-darah, sing menang, sing gak ngamar, ya kayak tawuran pencak silat itu, Pak, itu halal atau haram itu? Haram itu. Dan Bojonegoro itu termasuk kampung silat ya, Pak.
Kota silat, kamu silat. Biasanya kalau polisi di jalan itu banyak, itu ada apa Pak, telasan apa itu yang kemarin Suro itu ya. Itu polisi kok banyak, ternyata ini mendekati Suro itu, tanggal 10 Muharram. Bapak dan Ibu sekalian dimuliakan Allah, kita sekarang lihat di hukum perlombaan, ini saya ambilkan dalam kitab Alfiyah Zubat ya. Di sana dikatakan tasihu fid dawabi wasihami in ulimat masafatul murami. Tasihu, perlombaan itu sah, fid dawabi. Dawab itu hewan yang memiliki kaki 4 yang secara umum ditunggangi. Misalnya yang paling umum dipakai Nabi itu kuda, sehingga pacuan kuda itu umum dilakukan oleh Nabi dan para sahabat. Terus unta dan yang lainnya itu disebut apa? Dawab. Wasiham, siham itu panah, atau yang lebih makna yang lebih umum lagi, perlombaan alat berperang. Kalau konteks sekarang ya latihan apa Pak? Latihan menembak. Tapi itu harus dikaji lagi ya, kan kita, negara kita kan nggak ada wajib militer Pak. Kalau saya di Mesir itu kalau habis SMA itu wajib melakukan apa? Wajib militer minimal setahun itu. Tergantung sih, ada setahun, ada yang 2 tahun. Di sana wajib militer apa? Ya latihan berperang gitu. Nah, di Indonesia kan nggak ada wajib apa? Militer. Nah, kalau kita tidak ada wajib militer, latihan menembak itu masih relevan atau enggak, Pak? Masih dibutuhkan atau enggak? Ya kan ada orang yang memahami, Pak, perlombaan yang sunnah itu latihan memanah gitu. Karena itu yang dilakukan oleh Nabi. Sehingga sebagian orang sekarang suka juga mengembala kambing gitu. Karena mengembala kambing itu profesi yang pertama kali dilakukan oleh para Nabi. Tapi memakna itu apakah harus semacam itu atau itu bisa berkembang kan gitu. Kalau saya memaknai setiap Nabi kan diutus pasti pernah mengembala kambing. Tapi konteks sekarang apakah semua orang bisa mengembala kambing? Kan tidak, Pak. Sehingga kalau adik-adik ini ikut di IPM, itu sama yang dilakukan oleh Nabi ketika dulu sebelum Nabi diangkat jadi Nabi ya, Pak. Mengembala kambing, intinya kan hikmahnya apa? Orang mengembala kambing itu penuh kesabaran atau enggak? Harus sabar itu. Enggak bisa dikendalikan. Misalnya sampai mulutnya dulu ketika saya masih kecil itu dikai cepuk gitu. Biar enggak nyenggol tanduran tonggone kan itu. Itu saja dikasih kadang yang masih nyolong kan itu. Menunjukkan seorang pemimpin itu harus memiliki jiwa yang cukup sabar, karena yang dikelola itu umat. Umat itu setiap orang punya punya ide, punya gagasan, enggak mudah diatur. Nah, sehingga semacam pemaknaan semacam itu bisa berkembang. Kita kembali ke tadi, in ulimat masafatul murami. Jadi boleh lomba dengan hewan atau memanah atau semisalnya. Syarat yang pertama diketahui jaraknya. Artinya ada start, ada finish itu. Secara umum di dunia modern lebih detail lagi. Kalau kita lomba kan ada start, ada finish. Terus wasifati romi, bagaimana cara melemparnya? Atau mungkin kalau kita bisa kontekstualisasikan sekarang itu dalam perlombaan harus ada rule of the game, yaitu aturan dalam bermain, harus ada itu. Kalau memenuhi syarat ini halal. Terus sekarang bicara tentang hadiah. Tentang apa? Hadiah. Sawa'un yudhiru al-mala syakhsun minhuma au akharu. Yang boleh dalam perlombaan tadi
yang menang mendapatkan hadiah itu jika hanya salah satu dari dua pemain yang memberikan hadiah. Misalnya dua orang lomba pacuan kuda. Atau jangan pacuan kuda, wis lomba lari sajalah. Dua orang lomba apa? Lari. Boleh mendapatkan hadiah jika hadiah itu yang mengeluarkan satu orang, tidak dua-dua. Misalnya saya nantang jenengan untuk lomba lari. Kalau kamu bisa mengalahkan saya kasih uang 100. Jadi kalau kamu nggak bisa mengalahkan saya nggak mengeluarkan uang. Tapi kalau bisa mengalahkan, saya ngasih kamu apa? 100.000. Itu kan berarti hanya satu pihak. Syakhsun minhuma au akhar, atau yang ngasih upah itu atau ngasih hadiah itu dari pihak yang ketiga. Kalau dulu imam, kalau konteks sekarang ya adanya sponsor yang mendanai. Berarti kalau dua orang lomba lari, ada pihak yang ketiga sponsor yang ngasih apa? Hadiah. Itu berarti apa? Boleh. Berarti kita simpulkan Pak hukumnya. Yang pertama, kalau ada orang berlomba, hadiahnya dari salah satu dari dua pemain itu boleh. Atau dari pihak ketiga atau sponsor. Itu apa? Boleh. Terus sekarang, bagaimana kalau dua-duanya itu mengeluarkan hadiah? In akhraja fahuwa kimarun minhuma. Kalau dua-duanya mengeluarkan hadiah, kedua peserta tadi loh, maka itu disebut kimar. Kimar itu perjudian atau gambling. Nanti hubungannya dengan apa? Dengan acara jalan santai atau jalan sehat gitu. Kalau hadiahnya itu dari karcis, panitia nggak modal, pokoknya karcis itu dibuat apa? Hadiah. Panitia yang nggak mau cari sponsor Pak, atau mungkin bisa cari untung. Itu kan sama dengan gambling, yaitu apa? Sama dengan apa? Perjudian. Nah kalau dua orang tadi lomba lari, dua-duanya mengumpulkan uang 100.000, yang menang dapat 200.000, yang kalah rugi 100.000. Itu namanya kimar. Kimar itu perjudian. Dan nanti jalan santai atau jalan sehat juga sama. Kalau panitia hadiahnya dari karcis itu nggak cari sponsor, ya berarti sama dengan apa? Kimar atau perjudian. Illa idza muhallilun bainahuma. Kecuali ada muhalil. Muhalil itu pihak ketiga yang berpartisipasi secara free atau gratis. Sehingga kalau panitia jalan santai atau jalan sehat, ada 100 peserta, yang 50 itu dibeli karcis, yang 50 gratis. Baik yang beli karcis atau yang gratis tetap dapat apa? Hadiah sesuai dengan undian, boleh atau enggak? Boleh atau enggak Pak? Hah? Misalnya tadi loh 50 beli, 50 lagi free, gratis, boleh atau enggak? Boleh kalau semacam itu berarti muhalil Pak. Tapi yang gratis haknya sama. Enggak boleh misalnya haknya dikurangi. Karena kamu enggak gratis, hadiahnya enggak boleh dapat inilah. Kamu enggak hanya dapat apa misalnya Pak? Hadiah hiburan gitu. Enggak mungkin dapat kulkas atau mesin cuci atau apa lagi Pak? Motor itu karena kan gratis gitu. Enggak boleh, harus mendapatkan hak yang sama itu. Kalau semacam itu boleh. Makanya di sini dikatakan Pak, syarat muhalil yang pertama berpartisipasi secara penuh, mendapatkan fasilitas yang
layak sesuai dengan pihak yang lain. Apabila ia menang, ia berhak mendapatkan hadiah, dan jika kalah tidak ngasih apa-apa. Sehingga kesimpulan kita Pak, bagaimana kupon jalan sehat atau jalan santai? Kalau hadiahnya dari sponsor, halal atau haram Pak? Halal. Jalan sehat, panitia cari apa? Sponsor. Buat apa? Hadiah, itu halal. Tapi kalau hadiahnya dari peserta, haram. Itu masuk perjudian. Boleh juga dari peserta tapi ada muhalil. Muhalil itu ada pihak yang ikut secara free. Dia tidak harus beli kupon. Cumanya gelem tuh gak Pak? Sing beli mesti jelas protes. Kok keenaan aku tuku kok sing liyane gratis. Itu ya. Itu untuk menyimpulkan hukum apa? Kupon jalan sehat. Tapi kalau beli kupon sama panitia, belinya secara simbolis, itu pun untuk kepentingan fasilitas, Pak. Boleh atau enggak? Tapi kan panitia kalau semacam itu kan harus cari sponsor. Kan ada tuh belinya cuma formalitas gitu. Dijual 1.000. Panitia juga butuh dana untuk perlengkapan. Misalnya nyewa apalah gitu. Kemudian snack dan seterusnya. Boleh atau enggak? Itu sama dengan nanti biaya admin. Kalau perlombaan itu secara umum ada adminnya, ada administrasinya atau enggak? Ada. Uang admin dalam perlombaan halal atau haram? Hah? Kalau dijadikan hadiah Pak, 100%. Makanya uang admin itu harus yang pertama. Kalau untuk fasilitas, untuk snack, untuk sertifikat itu boleh. Tapi kalau melebihi itu, nah itu ada indikasi kan itu berarti. Kalau mau aman, panitia cari sponsor gitu. Kalau enggak cari sponsor, itu potensi Pak itu. Apalagi nanti enggak rasional gitu. Tadi kan Aqua 1 botol Pak, itu dijual 50.000 atau 100.000. Kan ada tuh ya, yang di jalan sehat. Beli kartis 50.000 atau 100.000 dikasih 1 kartis sama Aqua, 1 botol Aqua. Rasional atau enggak? Rasional atau enggak? Tidak rasional. Kalau tidak rasional itu ada indikasi Pak itu. Itu ini pasti ada enggak beres itu. Nah, itu ya. Jadi intinya kalau hukum biaya admin itu boleh kalau untuk snack, untuk fasilitas, untuk cetak sertifikat dan yang lainnya. Amannya panitia masih cari sponsor itu. Terus sekarang kalau di RT itu Pak, di RT kan ada iuran 17-an ya? Ada itu ya? Nah, kalau untuk iuran 17-an sebagian dana kan digunakan untuk hadiah, ya atau enggak? Ya atau enggak Pak? Ya, itu boleh atau enggak itu? Jadi biar halal ya. Iurannya itu untuk donasi atau tabarruk. Tabarruk itu apa? Ya sumbangan saja gitu. Tujuannya apa? Meramaikan kegiatan. Sama panitia nanti kan dibikin kegiatan untuk mendanai kegiatan, separuh mungkin untuk hadiah. Kalau semacam itu boleh atau enggak Pak? Boleh gitu. Tapi akadnya harus semacam itu. Tapi sangat riskan itu kalau jalan santai. Karena kalau jalan santai itu kan ya karcis itu kan misalnya jenengan beli 10 karcis Pak Bu. Enggak ada yang keluar, getun tuh enggak?
Getun atau enggak? Nek gak getun itu berarti gak ada perjudian. Nek getun pasti ada perjudian. Tapi nek jenengan muni aku ra getun wi ngapusi awake dhewe. Asa tak niati nyumbang. Itu mungkin 1 orang 2 orang Pak, paling ya di mulutnya saja, di hatinya tetap. Maksudnya tak niati nyumbang, aku tuku karcis 1 bendel misalnya, diborong Pak itu. Ternyata nggak ada yang keluar. Kira-kira ngersulo atau enggak? Pasti ngersulo. Nah terus sekarang Pak, di beberapa perlombaan itu kan pakai sistem kopio. Iya atau enggak Pak Bu? Itu namanya Qur'ah. Namanya apa? Qur'ah. Yang kopio atau Qur'ah itu arisan pakai kopio. Jalan sehat pakai apa? Kopio. Apalagi Pak? Apalagi Dik? Sing kopioan. Di toko biasanya toko memberikan hadiah itu bagi customer atau pelanggan itu. Nanti apa Pak memberikan kupon itu. Nanti kan yang habis itu kan dikopiok. Boleh atau enggak itu? Jadi kopio itu boleh. Tapi asalkan yang dikopiok yang halal. Kalau yang dikopiok haram ya haram. Karena beberapa permasalahan itu dulu di zaman Nabi dan di dalam kitab fikih itu pakai Qur'ah atau undian. Qur'ah atau apa? Undian. Ya di antaranya Pak, imam kok memenuhi, ada 2 orang yang memenuhi kriteria imam, yang mulai dari banyak hafalan Quran, mengetahui sunnah, ya tua, yang dulu hijrah dan seterusnya Pak. Sama semuanya. Itu boleh di kopiok, sama takmirnya di kopiok. Itu dipikir kayak gitu. Terus ini contoh saja Bu, nggak usah didengerin. Ibu ini berapa kok ngomong ini. Misalnya seorang suami punya istri banyak. Ini contoh Pak, ini tapi jenengan boleh mikir tapi nggak boleh dipraktekkan Pak. Yaitu poligami. Mau bepergian, istrinya kan 2. Bepergian bawa 1 istri saja wis kasoh Pak, apa maneh bawa 2 istri. Sehingga yang diajak itu kan hanya 1. Cara menentukannya bagaimana? Dikopiok. Betul Pak, itu dikopiok. Dikopiok itu. Kenapa Pak? Ya itu sama juga dengan kopiok. Kan gak harus kopiok ditulis nama toh. Nah, itu contoh kalau kopiok itu sebenarnya nggak apa-apa, itu namanya Qur'ah. Tapi syaratnya tadi harus apa? Yang dikopiok itu halal. Kalau yang haram ya tetap apa? Haram. Oke, mungkin itu berkaitan dengan apa? Fikih perlombaan. Ini masih 15 menit biar kita cukup panjang tanya jawabnya gitu. Saya cukupkan ya. Oke, monggo. Ya, monggo. Gimana Pak? Ya. Iya. Perlombaan burung Pak. Perlombaan burung. Yang pertama saya kasih perspektif fikih klasik Pak. Sebelum kita ke fikih kontemporer. Kalau fikih klasik perlombaan burung itu tidak boleh. Mazhab Syafi'i enggak boleh, Pak. Kenapa? Apa yang diambil manfaat dari perlombaan burung, Pak? Dulu perlombaan itu kan ditujukan yang pertama latihan keterampilan untuk persiapan perang. Kalau orang lomba burung untuk apa? Enggak tahu kalau untuk strategi dalam perang. Dulu gitu. Sehingga tapi kadang-kadang juga di dunia modern sudah enggak relevan, Pak. Saya catat ya pendapat mazhab Syafi'i yang di dunia modern enggak relevan. Lomba burung enggak boleh. Catur enggak boleh, Pak. Tapi zaman modern
Boleh. Apalagi catur itu kan melatih apa? Kecerdasan, strategi. Ya memang konteksnya dalam mazhab Syafi'i ketika orang suka catur itu sholatnya lalai. Menyia-nyiakan apa? Waktu. Enggak ada dampak yang positif. Sehingga ketika itu tidak diperbolehkan main apa? Catur. Yang kedua as-sibahah. Sibahah itu swimming atau renang. Konteks modern bagus atau enggak Pak itu? Bagus. Nah, sing perenangi perempuan Pak. Bagus atau enggak? Ya, nonton laki-laki. Sehingga lomba renang itu kan harus ada aturan secara syar'i itu ya. Kan enggak boleh lomba renang yang nonton laki-laki dipublish di medsos Pak. Boleh atau enggak? Boleh atau enggak? Ini dipublish di medsos kan kecuali ada medsos yang bisa memilah Pak. Ini untuk audien laki-laki, tidak untuk audien perempuan, itu boleh. Tapi kalau misalnya itu untuk audien laki-laki, ya fikih ya susah itu. Mau menghukumi halal kok pakaiannya gitu kan itu. Tapi secara substansi lomba itu sebenarnya ada manfaatnya. Ada atau enggak? Ada atau enggak? Ada. Dan B.J. Habibie Pak Habibie itu kan sukanya apa? Renang. Dan termasuk orang yang renang itu katanya nggak mudah kena penyakit jantung. Betul atau enggak Pak itu? Karena kan dia tarik nafas terus itu. Latihan apa? Pernafasan. Kalau renang dulu dihukumi nggak boleh Pak, karena nggak ada hubungannya dengan perang gitu. Tapi sebenarnya kan kalau sekarang angkatan laut itu kan harus bisa apa? Renang. Sehingga pandangan ini bisa berubah di zaman apa? Modern. Cumanya kalau jenengan tanya tadi, lomba kicauan burung. Yang jelas Pak, kicauan burung kalau ada taruhannya itu gambling. Judi itu Pak, kimar. Halal atau haram? Haram itu. Secara umum itu taruhan atau enggak Pak? Jelas. Tapi kalau ada penyelenggara Pak, dia menyediakan hadiah. Para penggemar burung diundang suruh berlomba. Halal atau haram itu? Hah? Halal atau haram Pak itu? Kalau semacam itu mungkin bisa halal ya. Saya mungkin juga Pak. Tapi kan hadiahnya harus dari sponsor. Tapi kalau jenengan misalnya 2 orang Pak, 2 orang punya burung kan, yang mengeluarkan hadiah yang satu. Kalau kaidah tadi kan boleh Pak. Tapi cumanya manfaatnya apa? Lah itu saya yang belum bisa jawab itu. Manfaat kicauan burung itu apa gitu? Apa Pak itu? Hiburan. Hiburan ya. Oke, hiburan ya. Tapi hiburan itu seberapa pentingnya kan itu juga kan itu. Dan nanti larinya ke situ ya. Tapi yang jelas kalau kita gunakan 3 kaidah Pak, terlepas manfaatnya masih debatable ya. Masih debatable itu. Kalau misalnya orang mati-matian suka burungnya dirajakan tapi tetangganya enggak disentuh, itu juga masalah Pak gitu. Dia mengeluarkan kos yang luar biasa Pak untuk pemeliharaan apa? Burung. Tapi bisa juga harganya laku mahal Pak ya. Sehingga ya itu ya jawabannya saya belum bisa memastikan jawabannya, tapi yang penting dilihat maslahah atau tidak. Tapi kalau aturan perlombaan tadi, kalau dua-duanya taruhan berarti tidak boleh. Kalau ada pihak sponsor boleh, atau hanya satu yang ngasih hadiah. Itu pun nggak boleh direncanakan dulu ya, harus atas kemauan apa? Sendiri.
Itu ya, seandainya itu boleh, cumanya manfaatnya, nah itu yang perlu untuk dikaji. Mungkin itu ya jawabannya. Yang lainnya? Monggo, yang lainnya. Yang lainnya kalau masih ada? J, monggo, monggo. Diambil dari mana? Ya. Sebelum ke situ Pak ya. Di Muktamar Muhammadiyah itu biasanya ada kupon berhadiah untuk menyemarakan muktamar. Ya kan? Tapi kupon berhadiah itu dari sponsor. Peserta tidak ditarik. Halal atau enggak? Halal. Kenapa? Tidak ada unsur perjudian. Jadi kalau misalnya di Musda atau di Muswil, biasanya kan ada Pak ya. Musda ada kupon berhadiah, Muswil juga ada. Itu kan dari sponsor, itu halal. Sehingga kalau misalnya kajian ini kok ada kuponnya gitu. Dan setiap jenengan hadir dapat kupon nanti di Kopiok akhir tahun. Hadiahnya dari sponsor, boleh Pak? Boleh. Kalau semacam itu boleh gitu. Kalau sponsor. PCM patungannya itu dia dana kegiatan atau dana beli karcis? Yang tidak boleh ya, yang jelas itu. Ketika misalnya kita kajian, kita bayar 1.000. Tiap apa? Tiap ngaji bayar apa? 1.000. Atau berapalah itu. Nanti di akhir tahun di Kopiok yang keluar lamanya berangkat umroh misalnya. Yang semacam itu potensi ada judian atau enggak? Perjudian atau enggak? Ada Pak kalau semacam itu. Karena dihubungkan dengan pembelian atau donasi nominal tertentu. Kecuali misalnya uang dari PCM Pak. Uang dari PCM ini uang untuk kegiatan sosial gitu. Sumbernya dari mana? Ya dari mana-mana gitu. Nanti ada berapa persen untuk mengumrohkan jamaah dengan kriteria aktif ngaji PCM tiap malam minggu gitu. Kalau semacam itu boleh, kalau semacam itu. Kalau semacam itu boleh. Tapi kalau yang tiap datang mungkin mengeluarkan uang, entah berapa nominalnya, nanti di akhir tahun diundi keluar lah, itu sama dengan perjudian. Kalau yang dana sosial itu kan yang ngasih itu kan niatnya kan ikhlas saja gitu. Yang penting untuk kegiatan. Di antara bentuk kegiatan memotivasi jamaah untuk hadir dalam kajian. Itu kalau semacam itu boleh Pak, semacam itu. Atau mungkin dicarikan sponsor gitu. Ada donatur orang kaya, muhsinin yang memang mau ngasih hadiah umroh bagi yang aktif ngaji misalnya. Kalau itu boleh. Yang lainnya masih ada enggak? Monggo Pak Bu. Masih 5 menit sebelum kita tutup.
Kalau nggak ada ya saya simpulkan biar nanti nggak salah paham. Jadi hukum perlombaan yang pertama ya, hukum perlombaan jika dua-duanya ngasih hadiah, dua-duanya itu maksudnya mengumpulkan uang, itu namanya kan taruhan. Boso awame jenenge taruhan, Pak. Itu jelas tidak boleh itu. Ya taruhan, misalnya apapun yang diperlombakan kan gitu. Intinya ada unsur kerugian gitu. Jadi dua belah pihak itu mengeluarkan hadiah. Nanti kalau dia menang ngambil hadiah itu, kalau kalah dia kehilangan sesuatu gitu. Itu jelas haramnya. Itu namanya apa? Kimarun. Apapun itu perlombaannya. Meskipun perlombaan yang dihalalkan, pacuan kuda halal. Tapi sistemnya kayak gitu berarti apa? Haram. Tapi kalau satu saja yang ngasih hadiah, tapi syaratnya perlombaannya harus positif, Pak, edukatif. Misalnya apa perlombaannya? Apapun lah itu yang halal. Dia bilang kalau kamu bisa mengalahi saya kasih uang 100.000. Misalnya jenengan dengan saya, Pak, lomba baca kitab. Tak carikan teks kitab sing angel diwaca. Oh, kitab kuning ya bingung kan, kabeh yo angel, Pak. Tapi enak sing angel. Nek awakmu iso maca tak kei dhuwit 100.000 boleh atau enggak, Pak? Boleh, kan hanya satu pihak. Nek jenengan enggak bisa, tidak mengalami kerugian, itu boleh. Atau hadiahnya ini dicarikan pihak ketiga atau sponsor, itu boleh. Kalau dua-duanya harus mengeluarkan uang, Pak. Dua-duanya harus apa? Mengeluarkan uang. Ini yang kesimpulan ketiga. Harus dicarikan muhalil. Muhalil itu pihak ketiga yang ikut perlombaan punya hak yang sama dengan dua pihak tadi. Tapi dia ikut perlombaan secara free atau secara apa? Gratis. Kalau dia menang dapat hadiah, kalau kalah tidak rugi. Meskipun dua belah pihak tadi yang apa? Sama-sama mengeluarkan uang, tapi pihak ketiga yang dibebaskan. Bisa dipahami atau enggak, Pak? Kesimpulannya itu ya. Terus sekarang kalau uang admin tadi, uang admin itu selama itu untuk fasilitas, snack dan seterusnya itu diperbolehkan. Karena kalau konteks modern kayaknya hampir semua perlombaan ada uang admin, ya kan? Ya. Oke, mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah kajian malam ini telah selesai. Kita mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat dan sangat relevan untuk bulan ini. Mudah-mudahan bagi kita semua yang tidak mengadakan perlombaan bisa lebih hati-hati dalam peraturan sehingga perlombaannya halal, tidak haram. Mudah bermanfaat. Mari kita tutup kajian malam ini dengan membaca doa kafaratul majlis bersama-sama. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la